إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية منها. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah kembali mengumpulkan kita dalam salah satu rumahnya yang ada di permukaan bumi ini. Karena masjid ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah adalah tempat yang paling Allah cintai. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama rawahu Muslim, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul baqa'i 'inda Allahi masajiduha. Ya, tempat yang paling utama di sisi Allah adalah masjidnya. Dalam riwayat yang lain, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Maka untuk itu masjid itu penuh dengan keberkahan. Apalagi masjid itu dimakmurkan, diisi dengan kegiatan ibadah. Nah, di antara kegiatan ibadah di masjid adalah halaqah ilmu, ya, halaqatu dzikr. Halaqah dzikir di sini adalah halaqah ilmu. Sehingga dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau seandainya kalian melewati taman surga, maka singgahlah. Faqala, lantas sahabat bertanya, "Fama riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang engkau maksud dengan taman surga wahai Rasulullah? Qala halaqatu dzikr. Beliau bersabda, menjawab, adalah halaqah, ya, perkumpulan. Arti halaqah, ya, halaqah zikir. Maka halaqah zikir ini ulama mengatakan halaqah ilmu, karena ahli zikir itu adalah ahli ilmi, adalah ahlu ilmu, ahli ilmi itu, ya. Nah, sebagaimana firman Allah ketika orang tidak paham tentang masalah agama, Allah berfirman, fas'alu ahlal dzikri. Jadi ahli zikir itu adalah ulama mengatakan ahlul ilm, ya, ahli ilmu, itu yang ahli zikir, ya. Bukan ahli zikir goyang-goyang, ya, atau ahli zikir berjamaah, bukan. Ahli zikir itu adalah ahli ilmu, karena orang yang berilmu mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengingatkan manusia kepada Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah maghrib yang Allah muliakan, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Umdatul Tafsir fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir, yang mana kita telah masuk kemarin pembacaan tafsir surah Al-Baqarah ayat 58. Kita ulangi lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan kami telah naungi mereka dengan awan, ya. Dan kami telah menurunkan juga kepada mereka al-manna wassalwa, maka makanlah dari hal-hal yang baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian, kata Allah. Dan tidaklah kalian, ya, mereka menzalimi kami, akan tetapi mereka hakikatnya telah menzalimi, ya, diri-diri mereka sendiri. Kemudian telah kita jelaskan juga apa yang dimaksud dengan al-ghamam. Jadi ghamam kemarin apa artinya, Pak? Awan putih, awan yang menaungi, ya, Bani Israel ketika itu dalam keadaan panas,
di bawah terik matahari di gurun pasir. Ketika mereka ya berjalan jauh dan hampir tersesat saking panasnya, mau nak mikir jalan mana, kemudian mereka juga menahan panas. Lantas kemudian Allah mengatakan wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Al-ghamam jamak dari ya ghimamah, yang artinya awan yang menaungi mereka. Ini nikmat Allah ini, Pak. Nikmat yang telah Allah berikan kepada Bani Israel. Nikmat Allah banyak, ini diantaranya gitu ya. Kemudian Allah juga menurunkan al-man. Nah, apa kemarin Pak? Al-man itu Pak ini banyak ya Pak ya. Banyak tafsirnya. Banyak ibarat ungkapan ahli tafsir. Nah, jadi diantara ahli tafsir ada yang mengatakan kemarin apa? Makanan ya. Ada juga yang mengatakan kemarin al-manna itu adalah sejenis makanan yang Allah turunkan pada pohon gitu ya. Atas kemudian Bani Israel mendatangi pohon itu dan memakan makanan tersebut ya. Kemudian juga ada ulama mengatakan, Imam Mujahid mengatakan ini sebelumnya ya, dia adalah somghoh ya, somghotun. Nah, somghoh itu adalah getah. Kemudian juga ada yang mengatakan susu kental ya. Ya, jadi Imam Ibnu Katsir mengatakan al-manna itu adalah boleh berupa makanan dan juga berupa minuman. Yang penting dia adalah nikmat yang Allah berikan. Dan termasuk al-manna itu adalah cendawan atau jamur ya, sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir pada pertemuan yang sebelumnya. Ya, sebagaimana sabda Rasul ya, al-kam'atu minal manni. Al-kam'ah, kam'ah itu Pak kalau bahasa kita jamur ya. Jamur itu adalah termasuk al-man itu ya, makanan yang bergizi lah gitu ya, nikmat Allah itu ya. Nah, dan airnya itu bisa obat bagi penyakit ain. Jadi penyakit ain ini Pak bukan penyakit biologis ya, namun dia adalah penyakit supranatural gitu ya. Ya, penyakit yang memang ya disebabkan oleh mata yang memandang dengan hati yang dengki, nah, itu ain. Nah, sehingga kalau kita melihat sesuatu jangan ada rasa dengki gitu Pak, karena boleh jadi bisa menyebabkan penyakit ain. Dan ain ini benar ya, Rasul sendiri yang mengatakan ain itu benar terjadi gitu. Kemudian apa penangkal ain? Nah, tentu ada ya Pak ya, penangkal ain. Penangkal ain itu Pak doa perlindungan kepada Allah. Itu penangkalnya. Nah, kemudian boleh juga dengan ini berdasarkan hadis ini ya, air cendawan ya. Ini Tibun Nabawi ini. Karena dalam hadis ini Nabi mengatakan wa ma'uha, dan airnya, air cendawan tadi, jamur tadi, ini syifaul ain. Ini menjadi ikhtiar pengobatan alternatif dari penyakit ain. Ini Pak ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kita ya, anak kecil itu Pak rentan ya terkena ain. Maka mesti orang tuanya membacakan doa isti'azah ya, doa perlindungan kepada anaknya. Dan kalau orang melihat anak kecil itu mesti mendoakan keberkahan, minimal dia mengatakan Allahumma barik fi hadzal maulud gitu ya. Ya Allah, ya berkahilah anak yang lahir ini. Nah, kalau anaknya misalkan sudah pandai berjalan, Allahumma barik fi hadzal ghulam. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi anak kecil ini. Kalau jantan, afwan, kalau laki-laki ya. Kalau perempuan, Allahumma barik fi hadhil jariyah. Jariyah itu anak kecil perempuan. Kalau anak kecil laki-laki bahasa Arabnya ghulam. Ya. Kalau masih menyusui bahasa Arab sobi, baik Allahumma barik fi hadzal sobi. Sobi itu anak kecil yang masih menyusui. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita yang lihat, kalau orang tuanya bacakan doa apa ya?
Doa sering kami sampaikan ini karena orang tua wajiblah Pak menghafal doa ini. Karena salah satu ikhtiar melindungi anak kita dari penyakit ain. Ya. U'izuka kalau anaknya laki-laki. Nah, kalau anaknya ada dua sekaligus ya Pak ya, bisa u'izukuma. Nah, kalau anaknya 3 ke atas ya jamak ya u'izukum ya bi kalimatillahi tammah min syarri syaitani wahamah wa min kulli ainil lamah. Itu doanya Pak, yang artinya aku perlindungkan kalian. Nah, kalau lebih dari 2, kalau anaknya 3 misalkan, tapi kalau seko perempuan uizuki ya gitu Pak ya, pakai kata ganti domir ki gitu. Kalau laki ka bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, ya kan? Min syarri syaitan, dari kejahatan syaitan. Ini penyakit ain ini rentan dengan pengaruh syaitan. Karena syaitan itu 2 Pak. Baik syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia. Ya, seperti orang yang hasad, yang dengki gitu, itu syaitan itu ya. Syaitan wujud manusia. Ini lebih berbahaya. Ya Pak ya. Lebih besar dampak negatifnya. Iya, karena kalau syaitan dari kalangan jin bisa diruqyah Pak. Ya kan? Diruqyah, banyak bacakan ayat ruqyah insyaallah kabur dia. Nah, tapi kalau syaitan ya dari kalangan manusia, ketawa-ketawa aja Pak ya. Apa yang dibaca nih? Nah, ini ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian min syarri syaitan wahamah, dan binatang berbisa, wa min kulli ainil lamah, dan dari setiap pandangan mata yang jahat, yang memandang dengan niat yang buruk. Nah, ini kalau doa itu kita baca Pak, Allah lindungi insyaallah anak kita. Dan doa ini sudah dipraktekkan semenjak ya di masa Nabi sebelum Nabi Muhammad, ya. Ya, semenjak di masa Nabi Zakaria gitu ya, sudah ada dalilnya dalam Al-Quran ya. Ya. Kemudian Nabi Muhammad juga telah mempraktekkannya ya, doa ini. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini berkaitan dengan hadis yang sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, moga-moga ilmu beliau bermanfaat untuk kita dan juga membuahkan pahala bagi beliau sehingga bermanfaat dunia dan akhirat. Rawat Tirmidzi an Abi Hurairah, telah meriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah ini memang luar biasa ya Pak ya. Ini perawi hadis terbanyak. Ya. Kemudian Abu Hurairah ini Pak bukanlah orang yang kaya raya. Bahkan sering beliau ini pingsan saking lapar, menahan lapar Pak ya. Dan dia termasuk ahlu sufah. Ahlu sufah itu siapa? Tidak ada rumah. Jadi memang sahabat Nabi itu Pak ya, walaupun mereka itu kaum duafa, kaum lemah ekonomi, namun mereka dimuliakan dengan ilmu. Ya, kedudukan mereka mulia di mata Rasulullah karena memang Rasul tidak memandang kaya miskinnya sahabat, namun dilihatnya adalah bagaimana ketakwaannya kepada Allah. Jadi Abu Hurairah ini dah kate gawe Pak ya, memang khusus belajar gitu. Tinggal pun gak ada rumah, cuman numpang di Masjid Nabawi, tidur ya bersama kaum duafa lainnya yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tak punya rumah, Nabi suruh kalau tidak bisa nyewa rumah, apalagi beli rumah, silahkan tinggal di masjid. Jadi tinggal di masjid itu boleh ya Pak ya, sudah dipraktekkan dari zaman Nabi itu. Orang-orang yang nggak mampu difasilitasi, sepertinya harus seperti itu Pak. Kalau kita punya uang sekarang bangun masjid, mesti kita buat itu sarana buat tinggal orang-orang duafa. Namun orang duafa yang jelas, yang mau sholat ke masjid ya Pak ya. Ini nggak mau sholat ya usir aja gitu ya. Ya, hanya membuat apa namanya itu ya hilangnya keberkahan masjid itu. Namun kalau kaum duafa yang tinggal di masjid, ahlu sufah di zaman Nabi, mereka ahli ibadah semua gitu. Memang nggak punya rumah, memang tinggal di masjid, tapi luar biasa ya, mereka
memakmurkan Masjid Nabawi di zamannya. Jadi sebenarnya Pak, ya konsep Masjid Nabi itu mesti kita contoh gitu ya. Jadi kalau kita buat masjid itu Pak, kita usahakan ya buat juga tempat-tempat penginapan buat orang-orang fisabilillah atau yang sedang dalam perjalanan ibnu sabil gitu Pak ya. Buat tempat khusus mereka, ya kan? Atau orang-orang yang memang ya belum punya tempat tinggal. Misalkan merantau dia ke suatu tempat, orangnya soleh, rajin ibadah, ya kan? Buat nyewa, sewaan ngontrak rumah, tidak ada duit ya Pak ya. Nah, kita fasilitasi, silakan tinggal dulu di masjid. Nah, ya. Tapi ada pula masjid orang nggak boleh numpang tidur, tidak boleh, itu terlalu itu Pak ya. Bagaimana pertanggungjawaban di sisi Allah? Ini rumah Allah, bukan rumah pribadi. Ya. Tentu kita buat aturannya, seraya menjaga kebersihan. Ya. Kalau seandainya dia tidak menjaga kebersihan, tentu kita pakai metode ya nasihat. Karena agama itu nasihat, nggak langsung main usir. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena memang Pak ya, petugas masjid, DKM masjid itu Pak, itu luar biasa pahalanya. Kalau memang betul-betul ya menjadi DKM yang amanah, DKM yang betul-betul ingin memamurkan masjid. Jadi memang DKM itu Pak dalam pikirannya bagaimana masjid itu makmur dengan pengajian, makmur dengan sholat berjamaah, makmur dengan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Anak-anak belajar TPA di masjid itu, itulah ya fungsi DKM. Kemudian DKM kan mencari berbagai macam sebab berupa pengumpulan dana ya. Itulah tujuannya Pak, supaya masjid itu makmur, bukan untuk ya memperbesar rekening masjid gitu ya. Ada pula masjid Pak ya, Masya Allah kalau kita lihat berapa uang di rekening masjidnya, ratusan juta, rapatnya sepi ya, kegiatan akati di masjidnya. Itu tidak berkah itu ya. Bahkan di Jawa itu Pak ada masjid yang sumbangannya banyak Pak, masyarakat bahkan jutaan itu ya, akan tetapi selalu nol rekening masjidnya. Ternyata ya kan di masjid itu dikasih makan, ada orang yang belum makan ya kan, orang numpang sholat dikasih makan. Bahkan pengajiannya itu ya uang masjid itu digunakan untuk itu ya, betul-betul untuk memakmurkan masjid. Ada itu ya, lupa saya nama masjid itu. Yes, dan masjid itu terkenal Pak ya, terkenal selalu nol ininya, kas masjidnya selalu nol. Memang dikembalikan kepada jamaah, uang jamaah buat jamaah. Ini seperti itulah seharusnya ya Pak ya, sehingga ya masjid itu betul-betul bisa menjadi sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, beliau melanjutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ajwatu minal jannati wa fiha shifaa'un minas summi wal kam'atu minal manni wa ma'uha shifaa'un lil aini. Kurma ajwah itu dari surga. Jadi Pak, pohon kurma ajwah itu berdasarkan hadis ini hadis sahih ya, ini berasal dari surga. Apa keutamaan kurma ajwah itu Pak? Syifa'un lisum, bisa menjadi penawar racun. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayatnya sahih, bisa penangkal dari sihir. Jadi bisa penangkal racun, bisa penangkal sihir. Maka salah satu media ruqyah itu adalah menganjurkan kepada orang yang sakit, yang diruqyah, yang diganggu jin lah, ya kan, untuk selalu mengkonsumsi kurma ajwah. Nggak sembarang kurma, ini kurma Nabi nih Pak ya. Emang ini kurma premium, ya mahal harga ya, dibandingkan dengan kurma-kurma jenis lain. Ini paling bagus, paling mahal ya, kurma ajwah ini. Jadi memang kalau seandainya kita Pak, untuk ikhtiar kita supaya nggak diganggu jin ya, nggak disihir, nggak disantet, diguna-guna, maka
solusinya bisa kita rutinkan mengonsumsi kurma ya ajwah ini. Nah, ini. Kemudian kata beliau wal kam'atu minal man. Ya, kam'ah itu, jamur itu ini adalah bagian dari alman sebagaimana dalam ayat tadi yang kita bacakan. Kemudian keutamaannya apa? Airnya itu bisa sebagai obat penawar penyakit air. Tafarrada bi ikhraji at-Tirmidzi, tsumma qala hadza hadisun hasanun gharib. Hadis ini memang bersendiri dalam periwayatannya Al-Imam At-Tirmidzi. Kemudian Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan yang gharib. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan la na'rifu min hadis Muhammad bin Amrin illa min hadis Sa'id bin Amirin. Kami tidak mengetahui jalur periwayatan hadis ini kecuali dari Muhammad bin Amr saja, kecuali dari hadis Sa'id bin Amir ya. Namun ya dalam catatan kaki hadis ini dijelaskan oleh peringkas kitab ini Syekh Ahmad Syakir ya, beliau mengatakan wa isnaduhu sahih ya, sanad hadis ini sahih menurut beliau. Ketika beliau takhrij ya, beliau teliti hadis ini. Kemudian thumma kharrajahul mualliful hafidhu. Kemudian kata beliau hadis ini telah diteliti juga, ditakhrij oleh penulis kitab ini Imam Ibnu Katsir Al-Hafiz Ibnu Katsir ya, min riwayat Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Jadi hadis ini juga terdapat dalam periwayatan Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i juga Imam Ibnu Majah. Min tariqi Syahr bin Haushib, dari jalan Syahr bin Haushib, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, wa huwa fil musnadi, dan hadis ini terdapat dalam kitab Al-Musnad, min riwayati Syahrin miraran minha, dari riwayat Syahr bin Haushib tadi ya, dan beliau sering meriwayatkan hadis ini. Tsumma qala al-Hafiz Ibnu Katsir, kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir penulis kitab ini berkata wa hadhihi at-tariqu munqati'atun baina Syahr bin Haushib wa Abi Hurairah. Jalan periwayatan hadis ini terputus kata Imam Ibnu Katsir ya, antara Syahr bin Haushib dan Abi Hurairah. Fa innahu lam yasma'hu minhu, karena disinyalir menurut Imam Ibnu Katsir Syahr bin Haushib belum mendengarkan hadis dari Abu Hurairah. Namun di catatan kaki ini ya, beliau Ahmad Syakir mengatakan, ulama lain mengatakan ya bahwasanya beliau ya mendengarkan hadis ini sehingga sanadnya itu bagus bersambung seperti itu. Memang terjadi perbedaan pendapat ya terhadap hadis ini. Kalau yang mengatakan sanadnya terputus berarti dhaif, ya Pak ya. Namun ada ulama yang mengatakan tidak, sanadnya bersambung, sahih gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini diantara bentuk-bentuk ya hadis yang memang diperselisihkan status derajat sahih atau tidaknya. Gitu. Kemudian bidalil lima rawahu An-Nasa'i an Syahr bin Haushib an Abdurrahman bin Ghanam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum yadhkuruna al-kam'ata wa ba'dhum yaqul jadril ard faqala al-kam'atu minal manni wa ma'uha shifaa'un lil 'aini ya. Kemudian dalil yang selanjutnya apa yang telah diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Syahr bin Haushib, dari Abdurrahman bin Ghanam, dari Abu Hurairah ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar menjumpai para sahabat dan mereka waktu itu sedang menyebutkan tentang ya jamur ya. Sebagian mereka mengatakan jamur itu adalah ya tumbuhan yang tumbuh dari bumi gitu ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jamur itu adalah dari langit ya Pak ya, minal manni, yang Allah turunkan dari langit. Dan keutamaannya airnya itu bisa menjadi obat ya bagi penyakit ain. Hadhi riwayatu, kata Imam Ahmad Syakir ya, riwayat ini sabitatun ya, ini riwayat yang sabitah
yang sahih gitu Pak. Nah, juga yang terdapat dalam kitab Al-Musnad ya. 6. Kemudian waruya an Syahr bin Hausyib an Abi Sa'id wa Jabir. Kemudian diriwayatkan juga dari Syahr bin Hausyib dari Abi Sa'id dan Jabir, kama rawa Ahmadun ya, kama rawa Ahmadu an Syahr bin Hausyib. Jadi Imam Ahmad dia juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Musnadnya dari ya Syahr bin Hausyib. Syahr bin Hausyib ini Pak ketemu dengan sahabat. Dia ngambil hadis dari sahabat gitu ya. Namun dia enggak ketemu dengan Nabi, jadi dia tabi'in. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah wa Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, ini guru-guru beliau ini. Jabir bin Abdullah karena sahabat. Abu Sa'id Al-Khudri juga sahabat. Qala, beliau berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kam'atu minal manni ya. Jamur itu adalah masuk dalam al-man yang Allah sebutkan dalam Al-Baqarah ayat 57 sebelumnya. Dan airnya bisa menjadi pengobatan penyakit ain. Wal ajwatu minal jannati, dan kurma ajwah ini dari surga. Kemudian keutamaannya ya, dia sebagai pengobatan dari racun. Ya Pak ya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dari Imam Al-Bukhari ya, dari sihir. Namun kalau ulama yang mengatakan hadis ini lemah, tentu ya tidak bisa dijadikan dalil. Namun kita ya berpegang kepada pentahqiq dan peringkas kitab ini, Ahmad Syakir mengatakan hadis ini sahih. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa dzakara al-mualliful hafizu huna. Penulis Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan di sini, kata Ahmad Syakir ya, riwayatun katsiratun li hadzal hadis. Riwayat yang banyak terhadap hadis ini. Banyak sekali, namun diringkas oleh beliau, tidak disebutkan semuanya. Mutawwalatan wa mukhtasaratan, baik yang panjang maupun yang ringkas ya. Indan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Mardawih. Juga hadis ini terdapat ya dalam Sunan An-Nasa'i, kemudian juga dalam Sunannya Ibnu Majah, dan hadisnya Imam Ibnu Mardawih. Min riwayat Syahr bin Hausyib ya an Abi Sa'idin wa Jabirin ya, dari riwayat Syahr bin Hausyib ya, dari Abi Sa'id dan Jabir bin Abdullah tadi. Wa min riwayatihi an Ibnu Abbas, dan di antara riwayatnya itu juga dari Ibnu Abbas ya. Wa min riwayatin ukhra, dan riwayat-riwayat yang lain. Jadi banyak memang ya Pak ya riwayat tentang hadis ini, sehingga ya riwayat-riwayat yang tadi saling menguatkan ya Pak ya, sehingga hadisnya sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, Al-Hafiz At-Tirmidzi ya, Al-Imam At-Tirmidzi, minimal hadisnya hasan ya Pak ya, derajatnya hasan dan bisa dijadikan sebagai dalil atau hujjah dalam kita beragama. Summa qala faqad ikhtalafa kama tara fihi ala Syahr bin Hausyib ya. Jadi ulama itu berbeda pendapat itu tentang Syahr bin Hausyib ini gitu ya. Kalau Imam Ibnu Katsir mengatakan hadis ini terputus karena menurut beliau Syahr bin Hausyib ini tidak pernah mendengar dari Abu Hurairah. Tapi hadis yang beliau sampaikan tidak hanya dari Abu Hurairah gitu Pak ya. Hadis ini juga beliau dengar dari Jabir bin Abdullah dan Abu Sa'id ya Al-Khudri. Artinya apa? Walaupun enggak mendengar dari Abu Hurairah, tapi dari sahabat lain gitu ya, dan sahabat lain sama-sama mendengar dari Nabi. Hadis ini ya Ahmad Syakir mengatakan dari riwayat yang lain itu, walaupun dari Abu Hurairah dikatakan beliau enggak mendengar, katakanlah itu terputus, namun ada riwayat lain yang menguatkan dari jalur yang lain. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan tidak ada ulama mengatakan beliau enggak dengar dari Jabir bin Abdullah. Ya, beliau bersambung sanadnya kepada Jabir bin Abdullah, sehingga wa yahtamilu indi annahu hafizahu ya. Maka ada kemungkinan menurutku bahwasanya ini hadis mahfuz ya. Ini hadis telah dihafalnya gitu ya. Wa rawahu min hadhihi turki kulliha. Kemudian beliau telah meriwayatkan hadis ini Syahr bin Hausyib ya dari jalan ini semuanya.
Wa qad sami'ahu min ba'dhi sahabati, ya. Dan sungguh ya, dia Syahar bin Hausyib ini telah mendengar hadis ini tidak hanya dari Abu Hurairah namun juga dari sebagian para sahabat. Wa ballaghahu an ba'dihim, dan beliau juga telah menyampaikan hadis ini dari sebagian mereka para sahabat. Ya, fa innal asanida ilaihi jayyidatun. Nah, sehingga di sini dikatakan sanad-sanadnya yang nyambung kepada beliau itu, yang beliau bawakan itu jayyidah. Jayyid itu artinya bagus, supaya mantap. Nah, sehingga hadisnya insyaallah sahih. Wa huwa la yata'ammadul kaziba. Kemudian juga Syahar bin Hausyib ini tidak sengaja, tidak berdusta secara sengaja, ya, sehingga tidak bisa dituduh sebagai perawi yang kazab, ya. Ini. Wa aslul hadis mahfuzun an Rasulillah SAW, dan asal hadis ini memang hadis ini terjaga, ya, nyambung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kama taqaddama min riwayati Sa'id bin Zaid, sebagaimana telah berlalu dari riwayat Sa'id bin Zaid. Itu terkait dengan hadis tentang al-kam'atu, ya, minal man, ya, mengenai jamur itu, Pak, ya. Ya. Kemudian kita lanjut. Man sudah kita jelaskan. Wa anzalna 'alaikumul manna. Al-manna sudah, ya, Pak, ya. Kemudian apa lagi yang telah Allah turunkan kepada Bani Israel berdasarkan ayat 57 dari surah Al-Baqarah ini? Wasalwa. Salwa itu apa? Kan ada juga, ya, orang bikin nama anaknya Salwa. Jadi Salwa itu, ya, wa amma Salwa, adapun Salwa itu faqala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas. Nah, ini luar biasa, Ibnu Abbas ini, Pak, muridnya Nabi langsung, ya. Dan Ibnu Abbas juga sepupunya Nabi, anak dari pamannya Abbas radhiyallahu an. Abbas masuk Islam, ya, Pak, ya. Jadi apa kata Ibnu Abbas tentang makna salwa dalam ayat ini? Salwa itu adalah ta'irun, seekor burung. Ya, nama burung, Pak, ya. Jadi kalau nama anak kita Salwa berarti nama burung, enggak apa-apa juga, Pak, ya. Kemudian bagaimana bentuknya? Bentuknya kata Ibnu Abbas syabi'un bisummani. Ya, dia menyerupai bentuk burung puyuh. Karena summan itu dalam bahasa Arab, kalau bahasa kitanya puyuh. Jadi burung salwa ini burung dari surga nih, Pak, ya. Namun menyerupai puyuh aja, enggak puyuh bukan, namanya salwa. Namun lebih enak mungkin, ya. Jelas lebih enak. Ini makanan surga nih, Pak, ya. Iya. Ini Bapak Ibu, di antara makna as-salwa itu. Kanu, yang mana mereka Bani Israel, ya, ya'kuluna minhu, mereka memakan dari burung salwa tersebut. Ya. Wa kadzalika wa kadza qala Mujahidun wa Sya'biyyu wa ghairuhuma, dan demikian juga yang dikatakan oleh Imam Mujahid. Jadi Imam Mujahid juga mengatakan salwa itu nama burung, ya, Pak, ya. Serupa bentuknya dengan burung puyuh gitu. Namun bukan burung puyuh syabih sah saja, yushbihu, ya, menyerupai saja, namun namanya salwa karena Allah sendiri yang kasih nama, apa, ya. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Ini burung salwa gitu, Pak, ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayat ini, kulu min thayyibati ma razaqnakum, dan makanlah oleh kalian. Ini perintah, Pak, ya, perintah untuk makan. Ya, jadi makan itu boleh, Pak. Namun perintah memang hukum asal perintah wajib, ya, Pak. Namun makan hukum asalnya enggak wajib. Hukum asalnya mubah. Namun yang mubah bisa menjadi wajib menurut sikon kondisi. Misalkan 3 hari tidak makan, ya. Padahal ada makanannya, mogok makan, lanak mati lagi. Itu bunuh diri, haram, wajib baginya makan. Karena dalam hadis Nabi mengatakan tidak boleh membahayakan diri, la dirara wala la darara wala dirar. Darar itu artinya memudaratkan diri, itu darar. Kalau dirar membahayakan orang lain. Sehingga rokok itu, Pak, itu dalilnya, ya. Yang pertama, rokok itu darar, membahayakan orang yang perokok. Iya.
Karena merokok itu bukan vitamin C yang dimakan, bukan. Namun yang dimakan tar nikotin, dan tar nikotin sepakat seluruh ulama kedokteran ya. Baik yang kufar, yang non muslim maupun yang muslim, sepakat semuanya berbahaya bagi kesehatan. Sehingga pemerintah membuat label ya, merokok bisa menyebabkan hipotensi. Itu dulu Pak ya. Kalau yang sekarang parah lagi ya. Sekarang sudah ada gambarnya ya Pak ya, ilustrasinya sudah ada. Jadi itu memang bukan main-main Pak ya, itu bukan hoax. Karena kalau hoax bisa dituntut ya Pak ya. Karena hoax kan ada hukumannya. Penyebaran berita hoax ya kan bisa dipidana itu. Namun pemerintah sendiri yang menerbitkan, artinya itu benar fakta Pak ya. Iya. Namun ternyata masih banyak juga orang yang merokok. Ya Pak ya. Sulit berhenti itu Pak Ustadz, tergantung iman Pak. Kalau kita yakin itu haram ya, kita tahu ilmunya insya Allah Pak ya, kita tinggalkan. Karena nggak ada gunanya Pak. Untuk apa ngerokok itu, untuk apa gitu ya. Iya, bukan maco Pak ya. Malahan atlet-atlet bela diri itu dilarang merokok sama coachnya. Iya. Atlet tinju profesional misalnya, walaupun kita tidak membenarkan tinju, enggak ya. Tapi contoh aja, enggak boleh merokok Pak. Ya kan, bisa dikeluarkan mereka dari timnya itu. Ya kan? Iya. Nah, jadi enggak ada merokok itu kaitannya dengan laki atau jantan, ya Pak ya. Karena mindset kita seperti itu ya Pak, kalau enggak merokok dibilang bencong. Itu mindset lama Pak ya, mindset jahiliyah. Ya, yang merokok itulah yang ngabisin duit. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada ayat ini, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik. Yang baik-baik Pak. Ya, karena ada juga yang buruk, walaupun halal namun berbahaya bagi kesehatan. Jangan kita makan. Ya, apalagi haram gitu ya. Iya, nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita sudah terkena diabetes atau terkena penyakit apa gitu ya, tensi apalah ya. Jelas-jelas memakan makanan itu dokter mengatakan jangan makan Pak, ini berbahaya bagi Bapak. Kita makan juga, zalim kita, bisa berdosa kita ya. Kenapa? Karena kita sudah tahu itu berbahaya. Tetap ngotot kita makan. Padahal Allah mengatakan makanlah yang baik-baik. Kulu min thayyibat, yang baik-baik, bukan yang membahayakan kesehatan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Kemudian beliau Imam Ibnu Katsir mengatakan ini perintah Allah, namun perintahnya hanya hukum asalnya mubah, boleh gitu. Amru ibahatin, ini perintah yang sifatnya pembolehan, ibahah itu boleh. Wa irsyadin, dan bimbingan dari Allah, wamtinanin, kemudian perintah untuk menikmati gitu ya. Nikmat yang telah Allah berikan berupa nikmat makanan. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma zalamuna, dan mereka tidaklah menzolimi kami ya. Walakin kanu, akan tetapi merekalah ya anfusahum yadzlimun. Artinya kanu yadzlimun anfusahum, merekalah yang menzolimi diri-diri mereka. Jadi mereka menyangka hebat ya, bisa ya melakukan yang haram, yang Allah haramkan, dengan bangga mereka lakukan. Mereka seolah-olah ya Pak ya sudah menang. Atau mereka sekarang Pak ya, contoh sekarang orang-orang Zionis Israel ya, kan mereka bangga ya, seolah mereka sudah menghancurkan umat Islam di Palestina itu, sudah bangga mereka mampu menzolimi anak-anak kecil, dibunuh. Bahkan ada satu sekolah Pak, kata kepala sekolahnya, sekolah kita sekarang sudah tutup ya, dan masa pembelajaran sudah habis di tahun 2004 ya. Kenapa Pak? Iya, soalnya semua muridnya sudah gugur ya, sudah terbunuh semuanya. Nauzubillahi min zalik. Ya, tutup sekolahnya Pak. Tutup sekolahnya
bukan kena apa-apa, karena muridnya yang udah nggak ada lagi. Murid satu sekolah sudah habis, ya, dibunuh oleh kaum Zionis, ya, ya kaum yang sangat kejam, kanibal itu ya. Iya, na'udzubillahi min zalik. Ini ya. Jadi mereka merasa menang itu Pak, telah mampu membunuh orang Islam, berbuat zalim, tapi sebenarnya merekalah yang sedang menzalimi diri mereka. Mereka tertipu, ya, tertipu dengan kesombongan, dengan peralatan lengkap yang mereka miliki gitu ya. Namun kalau tidak di dunia ini, ya kelak di akhirat, nauzubillah, kalau tidak mereka bertobat masuk Islam, ya kan, maka azab Allah yang sangat pedih sudah menanti-nanti mereka. Nauzubillahi min zalik. Yaitu amarnahum, kami telah perintahkan kepada mereka, orang Bani Israil itu, kata Allah, bil akli mimma razaqnahum, memakan dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, wa ayyabudu, supaya mereka itu beribadah kepada kami kan. Kama qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, kama qala, ya, kulu mir rizqi rabbikum washkurulah, makanlah dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Syukur itu ibadah, iya, syukur itu ibadah. 3 ibadah dalam syukur itu Pak, 3 ibadah. Yang pertama ibadah hati, karena orang yang bersyukur itu yang pertama mesti meyakini seluruh nikmat yang dia peroleh itu berasal dari Allah. Fama bikum min rahmah, fama bikum min ni'matin faminallah, kata Allah dalam Al-Qur'an, ya. Tidak ada nikmat yang kalian peroleh melainkan itu dari Allah. Jadi orang yang bersyukur itu pertama dia telah beribadah, ibadah hati, berkaitan dengan akidah, keyakinan. Ya, jadi orang bersyukur itu pertama kali Pak mesti meyakini seluruh nikmat itu datang dari Allah, sehingga dia nggak sombong, bukan dari hasil usahanya. Usahanya hanya ikhtiar saja, ya kan? Kalau Allah berkehendak, ya Allah bisa saja tanpa dia usaha, Allah kasih rezeki lewat pintu yang lain kan gitu. Jadi orang yang bersyukur itu Pak mesti dia meyakini nikmat yang dia dapatkan hari ini adalah dari Allah, ya kan? Dan dia juga harus meyakini nikmat orang itu dari Allah, sehingga nggak hasad dia. Orang dapat nikmat dia nggak merasa bete, nggak merasa ya dongkol, ya. Kok mau beli mobil baru pula si fulan ya? Jangan-jangan itu uang korupsi lah itu ya, atau riba itu, ya nggak boleh Pak, ya kan, nggak boleh kita suuzon gitu ya. Nah, jadi nikmat yang didapat oleh orang itu Allah yang kasih. Berarti kalau kita hasad, kita lagi protes nikmat Allah, nggak boleh. Nah, ini, jadi orang yang bersyukur itu yang pertama dia meyakini nikmat itu dari Allah. Kemudian yang kedua ibadah qauliyah, ibadah lisan, ya, bersyukur dengan perkataan, yaitu memuji sang pemberi nikmat, memuji Allah. Fabi ni'mati rabbika fahaddis, kata Allah. Atas nikmat Allah yang telah Tuhan memberikan, maka sebutkan nikmat itu dengan memuji Allah, ya kan? Alhamdulillah, ya, saya sekarang ya sudah bisa beli mobil baru, ya alhamdulillah, puji Allah dulu Pak. Nah, kemudian yang ketiga, nikmat Allah itu digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Beli mobil digunakan untuk taat, untuk ke masjid, ya kan? Untuk ngantar istri itu ibadah juga Pak. Apalagi istrinya ngantar ke pasar gitu ya, nah, ini pahalanya luar biasa. Apalagi digunakan untuk membantu dakwah, iya Pak, ya kan, setiap minyaknya, ya, mobil itu dapat pahala terus Pak. Minyak kita gunakan untuk berdakwah di jalan Allah, ya kan. Memang sekarang kita nggak lihat hasilnya Pak, mungkin nggak lihat gitu ya. Allah undurkan balasannya di akhirat kelak, ternyata kita masuk surga karena mobil kita, kan nggak tahu kita, ya Pak ya, nggak tahu kita itu akan diampuni oleh Allah oleh sebab amal kita yang mana, kan nggak tahu. Boleh jadi dengan mobil kita, dengan harta kita, atau dengan anak kita, atau dengan apapun yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah nantinya Bapak Ibu menjadi bekal yang tidak kita sangka-sangka. Nggak nyangka-nyangka ternyata mobil saya itulah yang menyebabkan Allah ampuni saya, kan nggak tahu kita Pak ya. Ternyata motor saya, karena motor saya gunakan untuk di jalan Allah, untuk dengar kajian,
ya bukan untuk ya kan ke tempat maksiat ya. Kalau tempat maksiat boleh jadi itu yang mengantarkan kita na'udzubillah ke nerakanya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, kama qala, sebagaimana firman Allah, kulu mir rizqi rabbikum washkuru lah. Makanlah dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah. Jadi Allah berikan kita rezeki tujuannya untuk bersyukur, tujuannya untuk ibadah ya. Jadi rezeki Allah itu memang untuk ibadah. Sehingga kalau kita gunakan rezeki penglihatan, ini rezeki Allah juga Pak, rezeki sehat untuk ibadah, maka Allah tambah lagi pahalanya. Namun sebaliknya, kalau rezeki Allah ini kita gunakan untuk maksiat, akan Allah tanya Pak. Walaupun sebesar bidhi dzarrah rezeki Allah di dunia ini, Allah tanya semuanya itu. Iya kan? Iya kan? Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah tanya ntar. Allah tanya itu. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat mata. Mata ini Allah tanya, mata besok Pak bisa ngomong, tangan bisa ngomong. Wa tukallimuhum, ya kan, aidihim, ya kan? Tangan bisa ngomong. Mata kita ditanya oleh Allah, hai mata, kamu digunakan untuk apa oleh si fulan dulu? Mata langsung jawab, nggak bisa nipu kita Pak. Harta kita juga ditanya oleh Allah, bisa ngomong, walaupun di dunia ini Pak mustahil bisa ngomong. Tapi kalau Allah menghendaki bisa. Mobil kita ditanya oleh Allah, kamu dulu mobil dipinjam untuk dakwah, mau nggak dikasih izin sama pemilikmu? Oh nggak mau. Ini bahaya nanti Pak ya. Iya, ditanya oleh Allah itu Pak, harta kita itu ya. Dipinjam orang untuk ngantar istrinya sakit, yang dia nggak punya uang, nyewa mau mobil, mau nggak dulu orang apa tuanmu gitu ya, pemilikmu? Oh nggak mau, dia sayang sama saya, khawatir dia, ya kan? Boleh jadi sebab ya Pak kita celaka di akhirat. Jadi semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu Pak akan ditanya oleh Allah. Dan ternyata orang-orang Bani Israel, kata beliau, fakhalafu, ya, mereka menyelisihi perintah Allah ini. Allah kasih mereka nikmat, namun mereka enggak bersyukur gitu. Mereka menyelisihinya. Wa kafaru, ini yang paling parah. Mereka kufur terhadap nikmat Allah. Fadzalamu anfusahum, lantas kemudian mereka menzolimi diri mereka. Hadza ma syahaduhu minal ayatil bayyinat. Bersamaan dengan itu Pak, mereka telah menyaksikan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, mujizat-mujizat Allah yang Allah jelas, yang Allah tampakkan kepada mereka. Namun mereka tetap keras kepala. Memang itulah ya watak orang Bani Israel. Sehingga banyak nabi Allah turunkan dari mereka, karena mereka itu kalau bahasa Minang mada Pak ya, karyango, oh ya, kapalo batu gitu ya. Iya, mada mereka gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Padahal ya nikmat Allah telah banyak. Allah sebutkan nikmat Allah itu supaya mereka kembali sama Allah, ya kan? Kemudian Allah tampakkan kebesaran Allah. Allah tampakkan mukjizat-mukjizat Nabi mereka, ya kan? Nabi Musa saja mukjizatnya dengan tongkatnya Allah belah lautan. Kemudian Nabi Isa, Bani Israel ya, umat Nabi Isa juga, sebagaimana di dalam surah Al-Maidah ya, ayat 112 ya, mereka meminta kepada Nabi Isa ya, minta hidangan dari langit ya, sebagaimana Allah firmankan, idz qalal hawariyuna ya Isa ibnu Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama. Dan ingatlah ketika ya kaum Nabi Isa al-Hawariyun, itu penolong-penolong Nabi Isa ya, ketika mereka mengatakan, apakah mampu Tuhanmu ayyunazzila alaina, menurunkan kepada kami ma'idatan minas sama ya, hidangan dari langit ya. Ini ya kan ditampakkan mukjizat ya, kebesaran Allah. Namun terkadang banyak juga dari Bani Israel itu ya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah ya, mengingat waktu ya,
Mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita, masih pada tafsir surah Al-Baqarah ya, ayat 57. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.